Apakah mungkin motor bisa sampai patah leher hanya karena karat? Jawabannya, tentu saja bisa. Bahkan, ini terjadi lebih sering dari yang kita kira, dan salah satu penyebab utamanya adalah karat. Sekarang, kenapa leher motor bisa berkarat? Alasannya sederhana, karena ini adalah motor Honda. Siapa di sini pengguna Honda? Diakui Honda memang menjadi favorit banyak orang, tak peduli berapapun kenaikan harganya, Honda tetap menjadi pilihan nomor satu. Tapi ada satu hal yang bukan hanya kita yang mencintai Honda. Ya, ada yang diam-diam juga sangat menyukai motor ini. Karat. Saking akrabnya Honda dengan karat, fenomena ini bukan hal baru. Malah tahun lalu, puncak kasus karat terjadi. Kejadian ini sampai membuat Honda harus angkat bicara, mengklarifikasi bahwa apa yang kita lihat bukanlah karat. Mereka menyebutnya silikat. Tapi anehnya, tak lama setelah pernyataan ini keluar, tiba-tiba Honda mulai membuka harga rangka motor mereka di dealer. Sebelum ini, kita bahkan tidak tahu kalau rangka dijual terpisah. Apakah menurut kalian ini kebetulan, atau ada sesuatu di baliknya? Oh, tapi ini masalahnya tak berhenti di situ. Karena ternyata, kasus karat juga ditemukan pada model yang menggunakan rangka berbeda, yaitu Honda PCX 160, yang memakai rangka tubular, bukan rangka ISAF. Lalu kenapa ini juga kena karat? Pertanyaannya, apakah ini karena ketebalan rangka, pengelasan, atau tidak adanya lapisan anti karat? Apa benar ini cuma silikat seperti yang dikatakan sebelumnya? Berdasarkan video yang beredar, motor yang berkarat ini memiliki plat TT, yang menandakan asal dari Sulawesi Tenggara. Kemungkinan besar motor ini sering berkeliaran di daerah pesisir. Nah, ini menarik, karena ada asumsi bahwa motor Honda sepertinya tidak tahan dengan udara pantai yang mengandung garam. Kalian pernah dengar yang seperti ini? Tak cuma leher rangka, bagian lainnya pun mulai berkarat, seperti piringan cakram rem depan. Menariknya, pemilik yang sama mengaku bahwa Honda Vario Strap 50 miliknya yang baru berusia 2 bulan, juga mulai menunjukkan tanda-tanda karat di beberapa titik. Kalau kalian pengguna motor Honda di daerah pesisir, pernah mengalami masalah serupa? Masalahnya jadi lebih dalam lagi, apakah motor yang tinggal di pesisir pantai memang ditakdirkan untuk lebih cepat keropos? Apalagi jika motor tersebut masih tergolong baru. Pertanyaan yang lebih besar muncul, sebenarnya, seberapa cepat besi bisa berkarat jika terpapar udara laut? Secara ilmiah, besi bisa berkarat akibat paparan oksigen dan air. Besi yang berada di luar ruangan lebih rentan dibandingkan dengan yang terlindung di dalam rumah. Karat, atau yang dikenal dengan istilah ilmiah oksida besi, hanya terbentuk pada logam tertentu, yaitu besi dan baja. Apakah menurut kalian Honda perlu meningkatkan ketahanan karat di semua motornya? Atau, adakah yang punya solusi untuk mengatasi masalah ini? Proses karat itu sendiri adalah perubahan kimia alami. Ya, perubahan yang tidak bisa kita cegah, tapi sangat berbahaya untuk logam seperti besi dan baja. Nah, seperti yang kita tahu, hal yang membuat karat adalah udara dan air. Tapi kenapa ya, dalam kasus tadi karatnya muncul begitu cepat? Disinilah letak misterinya. Ternyata ada faktor lain yang mempercepat, yaitu reaksi kimia yang terjadi. Proses karat pada logam seperti besi disebabkan oleh reaksi elektrokimia ledas, atau yang kita kenal sebagai korosi. Apalagi kalau logam itu sampai kena air laut, yang, fun fact, mengandung garam sekitar 3-4% dan bersifat basah, bila blatn. Garam ini adalah cairan elektrolit yang baik, membuat korosi semakin mudah terjadi. Bahkan, ketika dua jenis logam berbeda terhubung melalui elektrolit ini, potensi korosinya jadi berlipat ganda. Kalau kalian punya kendaraan di area pantai, pernah nggak mengalami hal serupa? Tapi tunggu dulu, kalau nggak kena air laut langsung, apakah tetap bisa karat? Jawabannya bisa. Karena uap air di udara pesisir pantai juga mengandung garam, dan ini juga bisa memicu karat pada logam. Tapi ada pertanyaan, kenapa di Bali meskipun dekat pantai dan banyak motor Honda, tidak semua motor berkarat? Karena nggak semua motor terkena air laut langsung, dan dibiarkan begitu saja. Dalam kasus motor di Sulawesi tadi, kelihatannya motor itu benar-benar terkena air laut secara langsung dan tidak dibilas, sehingga elektrolit dari air laut terus menempel. Menurut kalian, ini keteledoran atau memang kurangnya informasi soal risiko ini? Tapi mau bagaimanapun, motor Honda sekarang seperti anak manja, harus diperlakukan dengan hati-hati. Tidak bisa asal-asalan. Jalanan harus halus, nggak boleh sering kehujanan. Nanti muncul penyakit karat. Bahkan, bensin pun harus dipilih-pilih. Jangan sembarangan, karena kalau tidak, tangkinya bisa karatan. Lihat saja kejadian pada Honda Style.
tangkinya karatan meskipun pemiliknya pakai bensin V-Power, dan jarak tempuhnya baru 500-an kilometer. Apa benar ini karena bensin? Menurut Bapak M. Fuad dari Lemigas, kandungan sulfur yang tinggi dalam bensin dapat memicu korosi. Misalnya, Pertamax Stimul 2 punya maksimal sulfur 0,05%, sedangkan Pertamax Stimul 5 lebih rendah lagi, di 0,03%. Sulfur ini jadi pemicu, dan etanol dalam bensin juga bisa mempercepat karat. Jadi mungkin bukan hanya masalah bensin, tetapi bagaimana tangkinya diperlakukan. Misalnya, kalau ada kebocoran pada tangki, tentu saja air dan udara bisa masuk. Dan jika tangki jarang full tank, bagian atasnya pun kosong, yang meningkatkan risiko karat. Pernah dengar teori seperti ini? Apa solusinya? Kalau banyak orang mengalami masalah serupa, mungkin memang ini penyakit bawaan dari Just Motoro. Tapi kenapa bingung? Sekarang tinggal buka website saja. Check out tangki baru yang sudah disediakan. Selain PCX yang karatan di rangka dan style yang tangkinya karatan, ada juga kasus Genio yang leher motornya patah di bagian konstir karena, lagi-lagi, karat. Bayangkan, motor matic kita yang sering kita cuci, entah pakai selang atau alat steam, airnya pasti merembes ke sela-sela bodi dan kepala motor. Artinya, kalau mau aman dari karat, rangka di bagian itu harus kita rawat super hati-hati. Harus dibongkar, dilap sampai kering, lalu dipasang lagi. Nah, pertanyaannya, apakah ada tukang cuci motor yang mau melakukan itu dengan harga standar? Jawabannya, ya jelas nggak ada. Lucunya, fenomena ini hanya terjadi baru-baru ini dan pada produk Honda. Kenapa ya? Kenapa motor Honda jadi akrab sekali dengan karat? Apakah ini hanya sekadar black campaign? Kalau iya, siapa yang rela motornya rusak hanya demi kampanye hitam? Atau mungkin yang terlihat ini hanya sebagian kecil saja. Misalnya pada Genio yang lehernya patah baru satu, tapi kalau bicara tangki karatan sudah beberapa kasus, begitu pula PCX yang karatan. Memang sebagian besar kejadian ini terjadi di daerah pesisir. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah produk Honda seburuk itu saat menghadapi karat? Sebenarnya masalah ini kembali ke pasar dan daya beli. Produsen motor seperti Honda dituntut untuk memberikan harga yang kompetitif, sedangkan biaya produksi terus naik. Bahan baku, gaji karyawan, semuanya ikut naik. Jika semua biaya ditanggung pembeli, motor seperti Genio mungkin akan dibanderol di harga 35 cuma 40 juta, dan PCX bisa mencapai 60 jutaan. Sekarang, bagaimana nasib masyarakat dengan gaji UMR? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa membeli motor tersebut? Karena itulah, produsen berusaha menekan biaya produksi. Tapi coba bayangkan, kalau motor-motor ini anti karat, kualitasnya sebagus dulu, dan harga tetap wajar menurut standar produksi yang benar. Apakah mungkin? Kalau harga terlalu tinggi, daya beli akan turun, penjualan turun, omset menurun, gaji karyawan harus disesuaikan dan itu bisa memicu demo buruh. Kalau sudah begitu, citra brand pun bisa jadi buruk, yang akhirnya semakin mengurangi minat pembeli. Untungnya kita sekarang hidup di era internet, di mana semua informasi ada, lengkap dengan bukti foto atau video. Jadi, kalau ragu dengan produk A, kita bisa beralih ke produk B dengan mudah. Menurut kalian, is I'd associated with this Kathin, handups your passport with light. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir. Nggak harus cek sana-sini ke rangka, tangki, atau leher motor terus-menerus. Kalau memang kalian menganggap berita-berita soal karat ini hanya hoax, ya tinggal beli aja produk A. Simple kan? Tapi, bagaimana kalau sudah terlanjur beli dan mulai muncul rasa paranoid? Tenang aja, kan ada masa garansi. Kalau memang masalah muncul saat masih garansi, ya aman-aman saja. Tapi ada satu mitos yang sering kita dengar di Indonesia. Masalah biasanya baru datang tepat setelah masa garansi habis. Misalnya, lampu LED motor yang bergaransi 1 tahun, setelah 1 tahun dan 2 minggu malah mati. Pernah ngalamin? Memang, harus diakui, produk motor sekarang tidak selalu sekuat atau sebaik motor zaman dulu. Ini karena adanya penyesuaian harga produksi yang berdampak pada kualitas. Bahan baku berkualitas naik, dan produsen akhirnya menggunakan komponen yang tetap berkualitas. Tapi mungkin tidak sebaik dulu karena alasan harga. Pada akhirnya kita memang menerima bahwa you get what you pay for. Apa yang dibayar, itu yang kita dapatkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini keputusan yang adil atau justru menyulitkan konsumen? Yuk, komen di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.